Mari Ibu silakan masuk. Mari Ibu silakan. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Sabrina Nailangi yang bertugas pada pagi hari ini. Betul dengan Ibu Anggi? Betul. Baik Ibu, kabar Ibu apakah baik-baik saja? Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke konseling selanjutnya, saya izin menutup tirai terlebih dahulu Gi, agar pembicaraan kita juga lebih privacy. Bentar Gi, Ibu. Baik Ibu, sebelum saya melanjutkan ke konseling yang akan lebih detail, saya ingin tahu apakah Ibu mengalami keluhan terkait istirahat atau tidur Ibu akhir-akhir ini? Iya. Sejak kapan Ibu? Sejak hamil ini sih Ibu. Oh, sejak hamil ini ya. Baik. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan penjelasan tentang pentingnya istirahat yang cukup selama hamil agar kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga ya. Baik Ibu, apakah sebelum konseling ini Ibu sudah mengetahui sedikit atau beberapa tentang pentingnya istirahat yang cukup bagi ibu hamil? Sudah sih sedikit Ibu, cari-cari di internet. Cari-cari di internet ya? Iya. Apa Ibu sudah paham banyak atau masih ada yang bingung? Kurang sih Ibu. Masih bingung ya? Baik, setelah ini saya akan menjelaskan secara lebih detailnya lagi biar Ibu bisa paham ya? Ya. Jadi selama hamil ini tubuh Ibu mengalami banyak perubahan seperti perubahan hormon, terus sering buang air kecil, rasa tidak nyaman karena ukuran ibu hamil kan semakin bertambahnya usia kehamilan semakin besar nih Bu, jadi pasti ada rasa nggak nyamannya, dan hal ini dapat mempengaruhi pola tidur ibu. Dan pola istirahat yang sehat itu adalah tidur yang cukup, terus tidur yang berkualitas, dan teratur ibu tiap harinya itu. Jadi tetap konsisten di jam itu, bangun jam segini gitu Bu. Jadi nggak yang loncat-loncat gitu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui manfaat dari istirahat yang cukup itu apa saja? Belum ya? Baik Ibu, jadi manfaat dari istirahat yang cukup itu antara lain bisa mengurangi kelelahan, menjaga tekanan darah, membantu pemulihan tubuh, dan mendukung perkembangan janin ibu. Okay? Dan ibu hamil itu dianjurkan tidur 8-10 jam Ibu. Jadi tidurnya itu malam sampai pagi 8 jam, dan yang untuk sisanya 2 jam itu digunakan untuk tidur siang. Ibu tidurnya kalau malam jam berapa Gi? Biasanya jam 11. Jam 11. Terus bangunnya? Bangunnya pagi sih Ibu. Jam 4. Jam 4. Berarti belum mencukupi Ibu jam tidurnya. Apakah Ibu sering tidur siang? Jarang sih. Jarang ya? Kalau tidur siang itu Ibu tidurnya berapa jam Gi? Paling 1 jam. 1 jam ya? Ya baik, nggak apa-apa. Biasanya Ibu kalau tidur itu posisinya miring ke kanan atau ke kiri atau telentang atau gimana? Miring sih Ibu. Miringnya kemana? Kanan. Ke kanan ya? Baik. Ibu suka ngerasa sesek atau gimana nggak? Iya sih ya. Sesek ya? Baik Ibu. Jadi kalau sedang hamil itu posisi yang baiknya Ibu miring ke kiri, karena
itu kalau miring ke kiri bisa memperlancar aliran darah ke janin dan dapat mengurangi tekanan pada organ tubuh. Baik Ibu, jadi waktu tidur yang baik itu dari jam 9 atau dari jam 10 gitu nggih, jangan terlalu malam. Terus hindari begadang Ibu saat kehamilan sekarang ini ataupun sesudah melahirkan nanti. Selanjutnya Ibu pernah merasakan ketidaknyamanan atau enggak saat tidur gitu, seperti bangun malam atau gimana? Iya sih Ibu, kadang kayak pegel, nggak enak gitu. Pegel gitu nggak enak ya. Baik Ibu, jadi biar tidur Ibu nyaman, sebelum tidur Ibu bisa mandi air hangat ya, biar badannya menjadi rileks. Dan mungkin Ibu bisa membaca buku yang mungkin konfliknya yang ringan-ringan aja nih, nggak usah yang berat-berat. Dan Ibu juga bisa mendengar musik yang bikin rileks gitu, mungkin musik penghantar tidur atau semacam musik yang ya bukan rock ya Bu, yang pasti. Ibu mengetahui hal-hal yang membuat kualitas tidur Ibu itu menjadi terganggu? Saya cuma mau stres aja sih mungkin. Stres nih, stres itu juga termasuk Ibu. Dan selain stres itu, Ibu pasti sebelum tidur main HP ya Bu? Iya. Buat apa Ibu? Buat scroll? Iya. Itu bisa mempengaruhi kualitas tidur juga Ibu, karena bisa terganggu oleh sinar dari HP-nya juga nih Bu, jadinya kualitas tidur menjadi terganggu. Dan Ibu suka ngopi nggak? Jarang sih Ibu. Jarang ya? Ya mungkin pada saat kehamilan ini jangan terlalu banyak dulu Ibu kalau ngopi-ngopi gitu, karena nggak baik juga nih, karena kafein itu mengganggu kualitas tidur. Dan pastikan tempat tidur Ibu nyaman Ibu, yaitu mungkin dengan sering ganti spray, terus suasana kamarnya dingin gitu nggih, biar Ibu tidurnya bisa nyenyak nih. Ibu kalau ganti spray biasanya berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali nggih Bu? Baik, biar Ibu lebih nyaman mungkin bisa 1 minggu sekali nggih Bu, biar kasurnya tetap bersih, adem gitu, biar nggak ada jamur atau hewan gitu nggih, biar Ibu juga nggak gatal-gatal nggih. Dan Ibu juga usahain buat tidur di jam yang konsisten dan bangun di jam yang konsisten juga nggih. Seperti Ibu tidur di jam 9, nanti bangun jam 5, besoknya seperti itu lagi Ibu, jadinya konsisten gitu. Jadi kualitas istirahat tidur Ibu tetap terjaga nggih. Selain itu juga aktivitas mempengaruhi kualitas tidur Ibu. Apakah Ibu sudah tahu aktivitas seperti apa yang dapat meningkatkan kualitas istirahat tidur Ibu? Belum ya Bu? Baik. Jadi aktivitas yang dapat membantu tidur dan membuat lebih relaksasi itu Ibu bisa jalan sore, atau Ibu bisa dengan seperti sering mengatur pernafasan Ibu, seperti tarik nafas, buang, tarik nafas, buang gitu, biar Ibu juga bisa, badan Ibu bisa lebih rileks gitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal yang harus dihindari itu Ibu nggak boleh, hindari dulu minum kopi nggih. Terus makan berat pada malam hari itu dapat mengganggu kualitas tidur, karena mungkin kalau malam tuh kan pencernaan sudah harusnya istirahat, tapi Ibu pakai untuk makan, jadi terganggu Ibu. Dan kalau sudah mau tidur jangan
maksudnya beraktivitas atau berolahraga yang terlalu berat gitu, nggih. Dan selanjutnya ada tanda gangguan tidur yang perlu ibu waspadai, nggih. Seperti sering bangun pada malam hari nggih ibu tadi, nggih. Iya. Nah, itu juga harus diwaspadai nggih ibu. Atau ibu pernah merasa kelelahan berlebih gitu? Enggak ya, baik nih. Normal nih ibu. Ya berarti itu sih yang harus diwaspadai ibu. Bangun terlalu sering pada malam hari itu. Baik ibu, jika ada keluhan yang mungkin ibu merasa janggal atau bagaimana, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Atau mungkin jika keluhan tidur itu mengganggu aktivitas ibu sehari-hari dan disertai nyeri atau sesak nafas, ibu bisa segera datang ke vaskes terdekat. Apakah dari penjelasan yang tadi saya sampaikan ke ibu sudah cukup jelas? Jelas ibu. Baik ibu, karena ibu merasa sudah cukup jelas, bisakah ibu mengulang poin-poin apa yang tadi saya jelaskan kepada ibu? Tadi seperti tidur 8 sampai 10 jam dalam sehari, terus mengganti spray 1 minggu sekali, tidak begadang, sama tidak minum kopi ibu. Baik ibu. Ya, apakah dari penjelasan yang tadi ibu ada pertanyaan atau sesuatu yang ibu ingin tanyakan di luar topik kita tadi? Tidak ibu. Tidak, nggih? Sudah cukup jelas, nggih? Cukup. Nggih, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberi contoh nggih posisi tidur yang baik itu bagaimana, itu dengan miring ke kiri ibu, dan mungkin ibu bisa melakukan aktivitas yang tadi saya sampaikan nggih sebelum tidur agar ibu tidurnya bisa lebih nyaman ibu. Ibu. Baik ibu, terima kasih ibu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan nggih. Baik. Jadi konsultasi hari ini sudah selesai ibu. Terima kasih ibu. Oke, terima kasih. Hati-hati dulu ibu. Hati-hati di jalan.